Halo guys, kembali lagi di channel Potongan Film. Kali ini gue mau menceritakan film yang berjudul A Summer in La Golette yang rilis pada tahun 1996. Film yang menceritakan seorang gadis muda yang cantik yang disukai kakek-kakek tua. Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Potongan Film agar channel ini bisa berkembang. Cerita berawal dari gadis yang bernama Maria yang tinggal di desa terpencil di Afrika Selatan. Maria tinggal di rumah sewa yang ditemani dua sahabatnya, Tina dan Gigi. Film dimulai dengan menampilkan rumah Maria. Pada saat itu, adiknya tiba-tiba keluar saat semua orang masih tertidur, dan adik Maria yang keluar itu langsung menemui teman-temannya yang menceritakan pria tua yang ia sebut dengan nama HJ. Pria tersebut disebut sebagai Busi Karatan karena belum menikah sampai saat ini. Ketika bocah-bocah ini sedang bermain, tiba-tiba ada sekelompok pria yang mengganggu dan ingin mengerjainya. Karena mengetahui kalau bocil-bocil ini mempunyai kakak-kakak cantik, sekelompok pria tersebut langsung melepaskannya. Sementara di rumah, Maria, Tina, dan Gigi sedang belajar menjahit dan mereka pun bercerita tentang percintaan dan bercocok tanam. Bikin ngiler. Sepertinya ketiga gadis tersebut penasaran akan nikmatnya cinta. Setelah menjahit, mereka pun langsung pergi, dan di jalan mereka bertemu bocil-bocil dan mereka menceritakan tentang pria tampan yang bernama Mark Delon. Mark Delon telah kembali dari Italia. Dia merupakan gebetan Gigi yang telah lama dikagumi Gigi. Dan sontak ketiga gadis itu langsung lari dan menemui pria tampan tersebut. Dan benar saja, setelah sampai di halaman rumah, pria tersebut sudah disambut para ibu-ibu kompleks. Tak lama kemudian ketiganya kembali ke rumah, dan di rumah Maria minta izin kepada ibunya untuk pergi ke pantai bersama Tina dan Gigi. Namun, ibunya menolak. Karena sebentar lagi pemilik rumah yang bernama Haji akan segera datang. Mendengar hal tersebut, Maria nampak kesal terhadap ibunya. Maria heran, kenapa semua orang takut pada pria tua yang bernama Haji tersebut. Dan tak lama kemudian Haji pun datang dengan niat melihat kondisi rumah dan mau meminta uang sewa rumah pada ibu Maria. Namun sesampai di sana, keluarga Maria menjamu pria tua tersebut dengan baik. Di sini kita bisa melihat sifat Haji yang kasar, angkuh, dan tidak ramah sama sekali. Mungkin hal inilah yang membuat Haji menjadi Busi Karatar yang sampai saat ini tidak memiliki pasangan bercocok tanam. Tak lama kemudian Haji pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Namun, Haji dikagetkan dengan melihat Maria yang sedang mandi telanjang bulat. Pemandangan itu membuat Haji terpaku, terdiam, dan berhalu-hal yang kotor. Setelah itu Haji kembali ke meja makan dengan pikiran yang sangat buyar. Sampai-sampai Haji lupa tujuan utamanya yang ingin menagih uang sewa pada ibu Maria. Akhirnya Haji pun pergi dengan pikiran yang masih kacau karena melihat kemolekan tubuh Maria waktu mandi. Berbeda dengan Maria, Gigi mempunyai ibu yang cenderung kasar. Setiap hari Gigi kena marah oleh ibunya. Gigi yang memiliki dua darah Yahudi menyebabkan ibu Tina dan Maria kurang suka kalau mereka bergaul dengan Gigi. Mereka mengira Gigi membawa pengaruh buruk bagi putri-putrinya. Setelah selesai makan, Gigi dan Tina pergi ke balkon untuk mandi bareng. Gue gak sabar pengen lihat mereka mandi. Namun pria pembuat onar tadi tiba-tiba sudah ada di apartemen dan mengintip mereka berdua. Hari berikutnya Maria, Tina, dan Gigi menghadiri sebuah pesta perkawinan. Setelah selesai, mereka pun pergi ke bioskop untuk menonton film. Di saat yang sama, para pemuda nakal mengetahui hal ini dan menyelinap masuk ke bioskop tersebut. Setelah film berakhir, pemuda nakal tersebut mencoba menggoda gadis-gadis yang baru keluar dari bioskop. Namun sayang, mereka gagal menggoda gadis-gadis tersebut. Keesokan harinya, pemuda nakal tersebut
mengajak Tina dan Maria untuk nonton bareng. Namun keduanya menolak ajakan pemuda nakal tersebut karena merasa pemuda tersebut merendahkan harga diri Tina dan Maria. Di saat yang sama salah satu pemuda menyadari bahwa Gigi tak ada di sana. Rupanya Gigi tak dibolehkan keluar oleh mamanya. Tak lama kemudian Mark Dillon datang dan menanyakan perasaan Gigi yang sebenarnya. Rupanya selama ini mereka berdua saling mencintai. Namun Mark tidak bisa memberi keputusan karena Mark harus kembali lagi ke Italia. Keesokan harinya pemuda itu datang lagi untuk mengajak Maria, Tina, dan Gigi ke pesta pernikahan seorang wanita cantik bernama Gulette. Nantinya ketiga pria tersebut akan menyiapkan kamar khusus untuk melancarkan pikiran kotornya. Akhirnya Gigi yang sakit hati pada Mark Dillon langsung menyetujui ajakan tiga pria itu, yang membuat Tina dan Maria sangat bingung. Akhirnya pesta itu pun tiba. Dan nampaknya semua warga Gulette tak ada di sana, dan kakek Haji pun juga ada di sana yang masih terngiang-ngiang akan kemolekan tubuh Maria, yang tanpa sehelai benang pun, sehingga menatap Maria tanpa berkedip. Dan pikiran kotornya mulai traveling. Maria yang merasa aneh dengan kakek itu dan merasa risih. Tak lama kemudian pesta pun dimulai dan nampak semua orang menikmati pesta tersebut dengan berjoget bersama. Ada dua penari yang aduhai mencoba menggoda Haji, namun kakek Haji tak tergoda karena di pikirannya hanya ada Maria. Saat semua orang asik berpesta, Gigi dan kawan-kawan pergi meninggalkan pesta untuk menemui tiga pemuda saing itu. Mereka langsung masuk kamar yang sudah disiapkan pemuda itu untuk melakukan kegiatan enak-enak dengan tiga gadis cantik itu. Merasa Maria tidak ada di pesta, kakek Haji mencari Maria. Akhirnya kakek Haji pun melihat Maria yang sedang enak-enak di kamar bersama pemuda saingnya itu. Karena merasa cemburu, kakek Haji pun memberitahu ayah gadis itu. Akhirnya ayah gadis-gadis itu datang dan melabrak kegiatan enak-enak anak gadisnya. Setelah melihat kegiatan enak-enak anaknya, ayah si gadis langsung mengajak anaknya pulang. Sesampainya di rumah, para gadis itu dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Ayah gadis itu pun amarahnya tak terbendung dan mengutuk anaknya itu dan merasa kalau Gigilah yang menyebabkan semua ini. Emosi tak terkontrol ayah gadis itu sampai memukul menggunakan tangannya. Dan sejak saat itu, Maria tidak diizinkan keluar dan belajar menjahit lagi dengan teman-temannya. Sedangkan Gigi juga tidak terhindar dari amukan ayahnya. Ayahnya menjelek-jelekan orang asing yang telah menggoda anaknya. Dan ayah Gigi sempat ingin menikahkan Gigi dalam waktu yang sangat dekat. Sementara Tina juga dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Para kerabatnya pun ikut mengutuk perbuatan tersebut. Namun sang ibu selalu ada di barisan terdepan untuk melindungi Ain AKNY. Mendengar ayahnya mengamuk, bocil-bocil pun ketakutan dan bersembunyi. Kejadian ini ternyata sampai terdengar ke telinga Mark Dillon. Dan tak menyangka Gigi bisa melakukan hal tersebut. Karena tidak bisa nahan sakit hati, Mark pun kembali ke Italia saat itu juga. Kepergian Mark membuat Gigi menyesal dan memilih tiduran sepanjang hari. Melihat anaknya yang tiduran bugil, si ibu mengingatkan agar berpakaian sopan saat tidur, agar tidak dilihat oleh ayahnya. Karena Gigi tahu ayahnya memiliki wanita lain selain ibunya. Melihat semua laki-laki yang dicintainya mengkhianatinya, Gigi pun berencana pergi dari tempatnya tersebut. Namun ibu melarangnya dan bilang pada Gigi kalau pria itu akan tetap menjadi pria pada umumnya, dan menasehati Gigi agar tetap berada di tempat di mana ia dilahirkan. Sementara di sisi lain, Maria yang masih ngambek tidak mau beranjak dari tempat tidur. Tak lama kemudian ibunya datang untuk membangunkan putrinya tersebut. Rupanya ibu Maria berniat untuk mengajarkan Maria untuk memakai kerudung. Orang tua Maria menginginkan Maria untuk memakai kerudung agar tidak lagi dilirik para pria nakal. Padahal kakek Haji sudah melihat ya guys. Akhirnya Maria pun menurut sama sang ibu. Pada keesokan harinya kakek Haji pun datang ke rumah Maria. Dan tak sengaja melihat desain baju Maria yang tertempel di dinding rumahnya.
Dan saat itu Maria sedang membersihkan lantai dan memakai pakaian yang sangat menggoda kakek Haji. Melihat Haji yang datang ke rumah saat semua orang pergi, Maria pun meminta Haji untuk datang setelah ayah dan ibunya pulang ke rumah. Rupanya kedatangan Haji ke sana bukan untuk bertemu orang tuanya, melainkan untuk bertemu Maria. Melihat belahan dada Maria, Haji pun terpana. Maria yang malu akhirnya berdiri dan pergi. Dan ternyata Maria pergi untuk mengambilkan susu untuk Haji dan berkata ingin meminta tolong pada Haji untuk membujuk orang tuanya agar Maria diperbolehkan lagi pergi dengan teman-temannya. Haji pun langsung mengangguk karena melihat belahan dada Maria yang terbuka sangat lebar. Saat minum, Haji pun menumpahkan susu di paha Maria. Rencana memberi kode keras untuk Maria. Keesokan harinya Haji menemui ayah Maria dan membujuk agar Maria bisa bebas pergi bersama teman-temannya. Dan Haji pun bilang kalau ia akan melamar Maria. Haji berjanji jika Maria jadi istrinya ia akan membahagiakannya. Dan ayah Maria tidak perlu membayar sewa rumah. Bahkan Haji akan memberikan rumah secara cuma-cuma pada keluarga Maria. Mendengar ucapan kakek itu, ayah Maria terdiam dan hanya bisa bilang kalau keputusan semua di tangan Maria. Akhirnya ayah Maria pun pergi meninggalkan kakek Haji. Keesokan harinya masyarakat Goleta merayakan hari besar agamanya. Otomatis semua orang berada di situ. Akhirnya Maria dan kawan-kawan bertemu pemuda nakal itu dan memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Ketika semua orang pergi, Haji pun datang ke rumah Maria dan melihat surat yang berisi tempat di mana Maria dan kawan-kawan bertemu. Karena cemburu, Haji pun langsung memberitahu ayah Maria. Ayah Maria yang merasa risih pada Haji, meminta Haji agar tidak membuntuti putrinya. Setelah itu ada pria lain yang membuka surat tersebut. Para ayah sangat panik dan langsung pergi menggunakan kapal untuk mencari anak-anaknya. Namun ketiga wanita itu sangat cerdik. Mereka meminta orang untuk memantau siapa saja orang yang datang. Mereka pun langsung kabur dari sana. Sesaat kemudian, seseorang memberitahu para ayah akan keberadaan putrinya. Saat ketemu ternyata para gadis itu sedang melakukan doa bersama. Setelah melihat itu, para ayah percaya lagi pada putri-putrinya. Di tempat lain, Haji telah menggusur salah satu penghuni rumah sewanya, yaitu seorang ibu dan 2 orang anaknya. Dan salah satu anaknya pun memohon pada Haji, namun Haji yang ketuh tidak menghiraukannya, bahkan menendang anak tersebut. Pemandangan ini menjadi tontonan orang di sana termasuk Maria. Keesokan harinya Maria memakai kerudung sesuai permintaan Haji. Akhirnya Maria berjalan ke kota dan menuju rumah Haji. Sesampai di rumah Haji, Maria pun bertemu Haji dan Haji pun sangat senang karena Maria mau menuruti permintaannya menutupi auratnya. Yang dipikirnya Maria bersedia menikah dengannya. Haji pun langsung bertanya, apa maksud Maria datang kemari? Dan sudah jelas Maria ingin menepati janjinya karena Haji sudah berhasil membujuk ayahnya. Dan tiba-tiba hal yang tak diduga terjadi. Dan akhirnya melihat hal tersebut, Haji pun nampak syok karena melihat pemandangan alam yang sangat indah. 2 gunung menjulang tinggi di hadapannya membuat Haji kaget dan kena serangan jantung. Melihat Haji jatuh, Maria pun langsung kabur karena takut menjadi tersangka. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa lagi di channel Potongan Film. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pesan dari film ini, jadilah orang yang bisa sadar akan keadaan diri. Kalau tidak mampu jangan dikejar.
Sekian dan berakhir.